Oke, halo semua, dan tibalah kita di dua balapan terakhir, yaitu di seri Qatar, tepatnya di sirkuit Lusail cuy, yang mana merupakan track yang biasa dipakai balapan awal musim, sekarang dipindah karena ada renovasi. Nah, ngomongnya soal persaingan di musim ini, kita sama Peko tinggal 5 poin saja, dimana Peko lagi berada di posisi kedua dan kita berada di posisi pertama dengan unggul 5 poin saja dari Peko Bagnaia. Dan kesempatan untuk Peko menyusul kita masih sangatlah terbuka. Apalagi ini Qatar cuy, yang mana biasa Qatar itu sering dimenangkan sama Ducati Rider, khususnya di era pabrikan Ducati ketika zamannya Casey Stoner. Begitu pula kemarin-kemarin, yang mana ini juga bisa meraih kemenangan. Oke, di hot lap kita pertama di sektor 1 kita memiliki gap berwarna merah. Tinggal di 3 sektor lagi, apakah bisa memiliki gap berwarna merah juga? Dan sementara waktu, siapa sangka rekan tim kita di Movistar MotoGP, Kobayashi, dia berhasil atau sukses meraih pole position untuk sementara waktu di sisa 3 menit lagi cuy. Nah, sekarang menuju finish line di hot lap pertama. Sementara masih mencoba menyusul lagi lebih kenceng, dan sekarang menuju garis finish. Berapakah lap time kita? Dan sangat disayangkan, kita hanya bisa menembus di posisi ke-7 saja. Kobayashi datang cuy. Oke, ini kita tinggal 1 hot lap lagi yang bisa kita lakuin. Semoga aja di hot lap kedua ini kita bisa memaksimalkan potensi dari YZR M1. Oke, Kobayashi di belakang mulai menyusul, dan sepertinya kita diganggu oleh Kobayashi. Kurang ngajar, kurang bisa kita ajak buat kompromi cuy. Oke, sektor kedua akhir, dan yes, gap bar warna merah masih cukup stabil dan tinggal 2 sektor lagi. Nah, tadi gua ada miss di sektor 3 sama 4. Semoga aja di hot lap kedua ini bisa kita tuntaskan guys. Dan ini suatu fun fact yang sangat-sangat kalian tidak akan percaya, di mana kita kualifikasi saat ini menggunakan kompon hard dan juga medium cuy. Kalian nggak akan percaya asli. Oke, tinggal last corner guys, tinggal last corner. Dan tinggal 1 menit lagi sesi kualifikasi. Sementara itu bensin kita tinggal titik darah penghabisan. Dan tadi gas, full gas, RHD on, menuju finish line. Apakah Rio bisa menyabet pole position dari Kobayashi? Dan boom, yes, pole position kita dapatkan cuy. Luar biasa, gak sia-sia pakai hard medium. Ini ada beberapa alasan kenapa gue pakai hard medium. Jadi buat yang belum tahu, mungkin bisa ngeliat video-video yang sebelumnya, dimana gue sering ngerasa kayak enak banget jika balapan menggunakan kompon hard medium, lebih stabil dan bisa lebih awet. Dan terbukti sekarang ini kita nyaman sekali dan sukses meraih pole position, menggeser Kobayashi yang sempat tadi di posisi pertama. Makin kesini Kobayashi makin menjanjikan. Bukan tidak mungkin musim depan Kobayashi akan menjadi ancaman bagi Rio. Sementara itu Peko start dari grid ketiga, Joao Zarco start dari grid keempat atau di row kedua. Oke semua, dan tibalah kita di starting grid untuk MotoGP Lusail di Qatar Grand Prix, di mana duo Yamaha Movistar berhasil menempatkan pembalapnya berada di front row. Sementara itu Peko Bagnaia atau Francesco Bagnaia melengkapi row pertama di grid ketiga, paling ujung sekarang, dan dia memiliki potensi untuk bisa mengambil turn 1 dari inside line. Nah, sekarang the one and only Indonesian Rider yang memulai dari posisi pertama, dan dia tengah bersiap-siap mengumpulkan seluruh tenaga, mental, dan juga rasa percaya diri untuk bisa bertarung fight di 2 balapan terakhir. Hard medium tetap kita gunakan. Oke, Kobayashi sama, Peko medium, Zarco hard medium. Kalau gitu langsung saja kita mulai MotoGP Qatar di season kelima. Oke semua, dan inilah dia secara sekelas MotoGP Qatar Grand Prix.
It's on the way dan langsung saja kita mulai race GP Lusail. Dua racer sisa sekarang Pak Ducati langsung mengapung duo Yamaha. Namun sekarang di turn 1 kita berhasil mengambil alih posisi pertama lagi. Dan Kobayashi datang dari outside line. Dia melawan kita, mengambil di inside line. Kobayashi take the lead. Luar biasa Kobayashi, Japanese Rider begitu kuatnya melawan kita di lap pertama di start pembuka GP Qatar. Tapi sekarang langsung kita overtake kembali di turn keempat dan Rizrio masuk mengovertake. Namun Kobayashi masih kembali bertahan dari outside line sektor kedua. Oke, santai, kita fokus ke fighting dan Kobayashi sepertinya akan datang lagi di turn ke-6. Benar saja, Kobayashi langsung kembali mengovertaking dan kini akhirnya Kobayashi take the lead kembali. Tikungan ke-7 sektor kedua akhir, Kobayashi masih bisa bertahan dari serangan Rizrio. Dua Movistar tampak menjanjikan dari sesi kualifikasi hingga sekarang sesi race. Begitu kuatnya, terbukti sangat menguasai GP Qatar. Kita blok pas kembali Kobayashi. Namun di exit corner tikungan high speed turn ke-11 Kobayashi masih menjadi pimpinan race dan gagal kita overtaking. Namun di sini turn ke-12 langsung kita overtaking Kobayashi. Kita blok pas Kobayashi dan akhirnya Rizrio mengambil kembali pimpinan race. Sementara waktu di lap pertama, lap pertama udah sesengit ini cuy. Gimana nanti lap terakhir? Gokil sih ini. Oke, backstride dan Kobayashi mulai kita tinggalkan. Tapi jangan senang dulu. Ini biasanya di Qatar, gue tahu nih, akal busuk dari rider lain. Karena biasanya mereka bakal menyimpan tenaga hingga di akhir-akhir balapan mereka bakal menyerang habis-habisan. Lap kedua, first gunner kita heartbreaking from race. Sementara itu Pecco Bagnaia ngestak di posisi keempat. Dan sebenarnya kita hari ini bisa saja meraih gelar juara dunia cuy. Dan pastinya harus ada beberapa syarat yang dipenuhi cuy. Yang pertama, kita wajib meraih posisi 1 untuk kemenangan dengan meraih 25 poin. Sementara itu untuk Pecco wajib sekali dia finish di posisi 11 atau ke atas lagi. Jadi gue rasa untuk saat ini Pecco yang sekarang berada di posisi keempat itu sudah tidak mungkin sekali untuk kita bisa mengunci gelar juara dunia di race Qatar. Melainkan harus berlanjut nanti di Valencia GP. Tapi siapa tahu karena sekarang masih lap kedua, masih panjang perjalanan hingga waktu yang bakal berlangsung di GP Qatar cuy. Bisa aja Pecco crash dan dia gagal ngedapetin poin sama sekali, atau mungkin justru bahkan Pecco yang meraih kemenangan dan kita yang crash. Itu bisa aja terjadi. Tapi ya semoga aja ya guys ya, hopefully kita nggak sampai crash dan bisa untuk finish di zona podium, untuk bisa menjaga kestabilan poin kita dengan Francesco Bagnaia, supaya nanti di Valencia Grand Prix atau di last round besok kita nggak terlalu berat untuk perjuangan mengunci gelar juara dunia bersama Yamaha MotoGP. Dan next season kita akan segera bergabung lagi dengan Yamaha pastinya. Kita masih stay di Yamaha namun dengan livery yang berbeda. Dari hasil post sementara sih Yamaha Camel masih unggul cuy dari livery lainnya. Jadi gue rasa nanti setelah kita selesai musim ini kita bakal untuk istirahat dulu main MotoGP sembari kita ngegarap livery Camel. Dan pasti nanti bakal selingi dengan game-game lainnya seperti Red 5 atau mungkin game racing lain. Jadi mohon bersabar aja nanti ketika jeda musim agak lama nggak kayak biasanya ya guys. Jadi mohon bersabar ya, semoga aja segera kita lakuin. Nah sekarang ini kita sudah berada di lap ketiga dan sementara itu dengan Kobayashi sangat aman di 1,4 di kanan 1,5 dan kita pun menjadi fastest lap. Tapi jangan senang dulu guys, ini masih lap ketiga. Seperti yang gue bilang di awal balapan tadi, rider lain di MotoGP Qatar tuh ada sedikit hal yang menjengkelkan. Mereka emang sengaja cuy, di lap pertama mereka bakal kenceng banget ngancam kita, tapi masuk lap kedua, ketiga itu biasa mereka bakal agak lambat. Dan nanti kalau masuk di 2 lap terakhir mereka bakal kenceng banget habis-habisan ngejar kita.
Lihat aja nanti gimana yang terjadi ke depannya. Dan sangat amat disayangkan seorang Francesco Bagnaia semakin kesini semakin membuktikan bahwa memang dia sedang mengalami kesulitan, struggle, sehingga dia tidak bisa ngebawa Desmo GP23 bersaing di barisan depan. Namun yang paling gua sangat senangi adalah si Kobayashi cuy. Di awal musim hingga pertengahan musim dia terseok-seok, gak bisa bagus. Andai pun kadang dia berhasil meraih kualifikasi yang bagus, namun di race-nya dia ambles cuy, ngedown banget. Tapi sekarang dari paruh musim kedua ya, bagian paruh musim awal hingga sekarang di 2 seri terakhir, sang Kobayashi sudah mulai menunjukkan taringnya. Beberapa kali dia bisa meraih front row dan juga kadang bisa battle untuk barisan depan. Bahkan kemarin di balapan sebelumnya Kobayashi bisa meraih podium perdana. Itu suatu hal yang sangat bikin gua senang banget, yang itu tandanya pengembangan kita berhasil cuy. Bukan hanya berhasil kepada kita pribadi, namun ke Kobayashi juga. Itu jujur gue senang banget, ternyata pengembangan kita bisa berfungsi dengan baik di manapun. Namun sayangnya untuk Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, gue nggak tahu ya gimana hubungannya Yamaha pabrikan sama mereka berdua. Itu kok sampai sekarang ini mereka berdua nggak ada bagus-bagusnya cuy. Itu aneh sekali. Bahkan di perbandingan pengembangan tim ya, di antara semua tim yang ada di MotoGP, itu kita malah berada di posisi kedua. Dan oh my goodness mate, kita mistake sehingga melebar dan langsung saja kita dirapatkan oleh Kobayashi. Dan sekarang Kobayashi mengambil alih posisi pertama dari Rins Rio. Wah guys, kita mistake banget nih. Tapi nggak masalah, masih ada lap ke-5 dan juga 6 yang bisa kita maksimalkan untuk bisa mengalahkan lagi Kobayashi. Semoga aja kita nggak sampai ngebikin mistake lagi. Come on guys, keep fokus, keep fighting. Oke, mode fokus, bersatu posisi pertama dan backstride menuju last corner. RHD on, hard medium kita gunakan. Entry corner, last corner. Oke, stay in the line, exit corner, RHD on. Main straight, lap keempat akhir menuju lap kelima. 2 lap tersisa di GP Qatar. Menuju turn 1, Rins Rio hard braking dan kembali ngerapkan dengan Kobayashi. Namun sekarang Kobayashi masih berdefend di inside line, sehingga Kobayashi tampil perkasa di sini. Oke, turn kedua kita masih menempel lagi laju dari Kobayashi. Semakin kesini semakin rapat dan sekali turn ketiga di exit corner menuju turn keempat, sektor kedua awal. Kita masih nge-push, berusaha keras agar bisa mendobrak Kobayashi. Turn keempat menuju turn kelima, stay in the line, exit corner. Turn ke-6 kita hard braking lagi dan kita overtake Kobayashi, kita block pass. Nice, bagus, kita dapatkan. Namun sekarang Kobayashi masih melawan dan sekarang side by side kembali terjadi. Namun Rins Rio berhasil masuk mengovertake Kobayashi, luar biasa. Turn ke-7 exit corner, Kobayashi masuk kembali mengovertaking. Side by side tidak terhindarkan di sini, saling overtaking. Adu sikut, adu lutut, dan sekarang di tikungan ke-10 kita block pas Kobayashi hingga di exit corner. Tikungan nice beginnering, turn ke-11. Rins Rio take the lead kembali. Lap kelima, 1 lap lagi. GP Qatar selesai. Dan di turn ke-12 kita masih bagus, stay in the line. Semakin kesini semakin nyata serangan dari Kobayashi yang begitu kejamnya kepada Rins Rio. Dan sekarang sobatnya Kobayashi akan mengganggu kita. Oke, gak apa-apa, kita biarin dulu Kobayashi lepas. Namun sekarang kita bakal balas cuy. Oke, exit corner menuju last corner. Rins Rio masih menjadi fastest lap. Lap ke-6 akan segera kita masuki. Sementara itu Johan Zarco di belakang mulai menyusul. Gap semakin rapat. Johan Zarco di dream dengan RHD on. Johan Zarco menyusul sepertinya. Benar saja, namun di entry corner turn 1 Rins Rio berhasil lepas dari pertahanan Johan Zarco. Dan saatnya kita fokus kembali untuk Aoi Kobayashi. Lap terakhir guys, jangan sia-siakan momen, jangan sia-siakan kesempatan.
Jangan sampai kita lepaskan peluang emas untuk bisa mengovertaking Kobayashi. Kesempatan tidak datang dua kali, namun kesempatan akan datang untuk orang yang tidak mau menyerah. Nah saat ini, tikungan kelima, sektor kedua pertengahan semakin menempel menuju tikungan ke-6. Kita light break sembari memblok pas Kobayashi. Dan akhirnya bagus sekali, blok pas terjadi. Namun di exit corner Kobayashi kebenaran mengovertake kembali Rizryo. Dan kini di entry corner tren ke-7 Rizryo kembali melawan, mengovertaking. Namun di exit tren ke-7 Kobayashi masih menempel. Hati-hati, game fokus ke fighting. Kobayashi lepas dan sekarang kita overtake kembali di inside lane. Sangat disayangkan gagal. Namun di tren ke-10 Rizryo masuk kembali mengovertaking Kobayashi hingga terjadi duel side by side di high speed Gonar. Tren ke-11 kita agak melebar kembali ke racing line. Tren ke-12 kita masuk berlahan memblok pas Kobayashi dan akhirnya terjadi duel seru di last sektor MotoGP Qatar. Kobayashi kembali melawan, kita overtake kembali berlahan dan akhirnya nice sekali kita berhasil melawan Kobayashi. Namun di backstride sesaat lagi Kobayashi akan mengancam. Menyisakan last corner, tikungan terakhir Kobayashi menyusul, kita defend. Entry corner, tikungan terakhir Kobayashi menyerang dan dia mengovertaking, take the lead. Namun gini kita kembali menyusul dengan bantuan RHD. Zarko menyusul, hati-hati. Dan akhirnya kita berhasil mengovertaking Kobayashi dan kita meraih kemenangan di MotoGP Qatar. Setelah duel track lurus dengan dua rider sekaligus, Zarko dan juga Kobayashi. Oh my goodness mate, last sektor mendebarkan banget. Gak nyangka Kobayashi ngelakuin overtaking. Bahkan seorang Johan Zarco juga datang menyusul di exit corner. Namun kok ya kita hoki sekali, tiba-tiba motor kita melaju kencang sehingga bisa mengovertaking Kobayashi sesaat detik akhir menjelang menyentuh garis finish. Itu luar biasa sekali, nggak nyangka loh cuy. Oh my god, alhamdulillah banget cuy. Oke guys, ini serius, nggak nyangka dia sih. Oke, Peko ternyata gagal meraih podium, tapi dan ya sangat disayangkan juga hari ini gagal meraih gelar juaranya lebih awal dan terpaksa nanti besok kita bakal ada lagi di seri Valencia atau di Spanish Grand Prix last round. Selain gelar juara dunia rider kita perebutkan, juga ada kejuaraan lain nih yang bisa kita rebutin, yaitu kejuaraan tim untuk klasemen tim yang mana kita memiliki poin yang sama dengan Ducati Factory. Tinggal besok nih kita menang aja dari mereka, kita bakal bisa mengunci dua gelar sekaligus. Itu gokil sekali. Kalau kelas sama Abdi kan udah gak bisa karena emang Ducati lebih unggul dan udah menang dari kemarin. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih ada satu atau dua slot lagi untuk kita menjadi juara dunia di klasemen tim dan juga klasemen rider juga. Jadi oke, semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa di last round season kelima Valencia Grand Prix. Thank you, bye, ciao guys.